Ada satu hal yang sering kita abaikan, padahal dia selalu datang setiap malam, diam-diam, tanpa suara, tanpa mengetuk pintu. Ia masuk lewat celah paling halus. Dari kesadaran kita tempat di mana dunia luar tak lagi punya kuasa. Itu adalah mimpi. Dan mungkin kamu juga pernah merasa ada mimpi tertentu yang rasanya bukan sekadar bunga tidur. Ada yang begitu nyata, begitu dekat. Kayak ada yang mau bilang sesuatu, tapi dengan bahasa yang tidak bisa kamu dengar saat terjaga. Tenang, kamu nggak salah. Karena ada sisi dari hidup ini yang memang hanya berbicara lewat simbol, bukan kata-kata. Lewat gambaran samar, bukan kalimat panjang. Lewat perasaan yang nggak bisa dijelaskan tapi kamu tahu banget itu penting. Kadang itu seperti pesan lembut dari semesta, dari energi besar yang mengalir dalam hidup, atau dari bagian diri kita yang lebih dalam, yang selama ini kita tutupi dengan rutinitas dan suara dunia. Dan malam adalah waktunya mereka bicara. Saat kamu tidur, ego kamu mereda, logika kamu istirahat dan pintu kecil di dalam diri terbuka. Di sanalah pesan-pesan itu masuk. Lewat simbol, lewat cerita, lewat fragmen-fragmen aneh yang sering kamu lupakan begitu bangun. Tapi percaya deh, tidak ada mimpi yang hadir tanpa membawa sesuatu. Setiap mimpi sekecil apapun adalah cermin kecil dari semesta, kode yang menunggu kamu baca. Dan mungkin malam ini kita mulai belajar membacanya bersama. Ketika kita bicara tentang mimpi, banyak orang langsung mikir itu cuma reaksi otak, cuma sisa-sisa pikiran yang terbawa dari kehidupan sehari-hari. Tapi, itu cuma setengah cerita. Ada bagian lain yang jauh lebih menarik dan jauh lebih dalam. Dalam banyak tradisi kuno, mimpi dianggap gerbang menuju alam yang nggak bisa kita akses saat terjaga. Bukan dunia gaib dalam arti horor, tapi dunia batin yang selama ini terkunci rapat, karena kita terlalu sibuk menjadi manusia siang hari. Saat kamu tidur, otak kamu masuk ke kondisi yang unik. Logika menurun, batasan sosial menghilang, dan energi bawah sadar naik ke permukaan seperti gelombang laut, yang akhirnya berani pecah. Di titik itu, hidup mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ada mimpi yang muncul karena tekanan, ada yang muncul karena trauma, ada juga yang muncul sebagai cermin, menampilkan apa yang selama ini kamu hindari saat bangun. Tapi yang paling menarik adalah mimpi yang bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari intuisi. Ini yang sering kita sebut sebagai pesan semesta. Bukan berarti semesta ngobrol secara literal, tapi hidup ini punya pola, alur energi yang selalu bergerak. Dan kadang, kita hanya bisa menangkap polanya ketika kesadaran kita tenang, ketika pikiran tidak sibuk memikirkan tagihan, pekerjaan, atau drama hidup. Dan mimpi adalah salah satu cara paling halus, di mana pola itu menyentuh kita. Kadang kamu bermimpi tentang seseorang yang tiba-tiba hilang dari hidupmu, dan sebulan kemudian, hubungan kalian memang berakhir. Kadang kamu bermimpi tentang tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tapi entah kenapa rasanya familiar. Dan bertahun-tahun kemudian kamu benar-benar berdiri di tempat itu. Kadang kamu bermimpi tentang perubahan besar pada diri kamu sendiri. Potongan aneh yang kamu pikir cuma random. Padahal itu adalah simbol bahwa ada versi diri yang sedang tumbuh di dalam kamu, menunggu momen untuk keluar. Setiap mimpi adalah seperti puzzle, dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membaca kodenya. Karena energi yang keluar lewat mimpi selalu berbicara dengan bahasa kamu sendiri, bahasa yang cuma kamu yang ngerti. Tapi kenapa pesan itu muncul lewat simbol bukan kata? Karena otak kita, terutama ketika masuk ke fase tertentu saat tidur, nggak bekerja dengan logika, ia bekerja dengan gambar, metafora, dan emosi. Itu bahasa bawah sadar, itu bahasa jiwa. Makanya banyak mimpi terasa aneh, nggak masuk akal, tapi justru meninggalkan kesan kuat di hati. Karena yang disentuh bukan logika, tapi inti diri kamu. Dan begini rahasianya, mimpi bukan tentang apa yang kamu lihat, mimpi adalah tentang apa yang kamu rasakan. Kalau kamu bermimpi dikejar sesuatu, yang penting bukan apa yang mengejar kamu, tapi apa yang kamu hindari dalam hidup nyata. Kalau kamu bermimpi jatuh, bukan karena kamu ceroboh, tapi karena ada bagian dari hidupmu yang sedang kehilangan kontrol atau stabilitas.
Kalau kamu bermimpi ketemu seseorang yang sudah lama hilang, itu bisa jadi sinyal bahwa ada emosi atau pesan yang belum selesai kamu pahami. Intinya, mimpi itu seperti email rahasia dari diri sendiri, dikirim malam hari, kadang masuk ke spam kalau kamu nggak peka, tapi tetap membawa pesan penting. Dan semakin kamu peka, semakin jelas pesan itu terdengar. Semesta bawah sadar, intuisi, mereka bukan entitas yang berbeda. Mereka bekerja seperti jaringan mengalir ke tempat yang sama, kamu, dan mimpi adalah jalurnya. Setelah kita masuk ke dunia mimpi dan pesan halus dari semesta, ada satu hal lain yang jarang dibahas. Tapi justru jadi kunci kenapa manusia bisa merasakan hal-hal tak terlihat. Ini tentang dua kutub dalam diri kita, otak kiri dan otak kanan. Dua dunia yang hidup dalam satu kepala, tapi bicara dengan bahasa yang berbeda. Michael Gazzaniga, ilmuwan yang meneliti pasien split brain, menemukan sesuatu yang aneh sekaligus indah. Manusia sebenarnya hidup dengan dua kesadaran. Dua bagian otak, dua cara berpikir, dua dimensi diri. Otak kiri itu logis, rasional, suka ngatur-ngatur hidup, suka ngebuat narasi biar semuanya kelihatan masuk akal. Ini bagian diri yang bilang, tenang, semua bisa dijelaskan kok. Sementara otak kanan adalah wilayah simbol, intuisi, gambar, emosi, imajinasi, dan perasaan halus yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Ini bagian yang nyambung ke mimpi, nyambung ke intuisi, nyambung ke pesan semesta. Dan eksperimen Gazzaniga membuktikan hal gila ini. Otak kiri seringkali hanya mengarang penjelasan untuk sesuatu yang sebenarnya datang dari otak kanan. Jadi misalnya otak kanan mengambil keputusan berdasarkan intuisi, otak kiri akan langsung bikin alasan palsu supaya terlihat rasional. Bukan karena mau bohong, tapi karena otak kiri benci ketidakpastian. Itu artinya, selama ini intuisi kamu sering dibungkam. Cuma karena otak kiri butuh semua terlihat masuk akal. Padahal yang kamu anggap feeling atau pertanda atau pesan dari semesta, itu sebenarnya suara otak kanan yang mencoba bicara lewat bahasa yang lembut tapi jelas. Bahasa yang hanya bisa kamu dengar ketika pikiran sedang diam. Mungkin kamu pernah ngerasa, tiba-tiba tahu seseorang nggak jujur tanpa bukti. Tiba-tiba tahu harus pergi dari tempat tertentu. Tiba-tiba tahu kapan harus berhenti, kapan harus bertahan. Itu bukan kebetulan. Itu otak kanan, wilayah intuisi yang membaca pola energi. Menganalisis detail yang terlalu halus untuk logika. Dan ketika sebuah mimpi terasa kuat, nyata seperti pesan, itu otak kananmu sedang bekerja tanpa gangguan. Sedang mengirimkan file dari dunia batin yang tidak bisa diakses oleh logika biasa. Dalam kondisi tertentu seperti meditasi dalam atau tidur REM, dua bagian otak ini mulai berbicara satu sama lain, tanpa harus melalui tembok rasionalitas. Disitulah muncul pengalaman spiritual, visi, pertanda perasaan seolah hidup sedang memanggil kamu ke arah tertentu. Bahkan Gazzaniga sendiri, meski ilmuwan mengakui bahwa otak kanan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara linear. Bagian ini, yang selama ribuan tahun dipandang sebagai intuisi, inner guidance, atau suara jiwa. Dan sekarang sains mulai ngejar apa yang spiritualitas sudah tahu lama. Manusia bukan makhluk satu suara, kita makhluk dua dunia. Otak kiri menjaga kita tetap bertahan. Otak kanan membuat kita tetap hidup. Otak kiri membaca realitas, otak kanan membaca makna. Otak kiri bicara lantang, otak kanan berbisik. Dan dalam setiap proses kebangkitan spiritual, perubahan terbesar bukan terjadi di luar, tapi saat kamu mulai belajar mendengar kembali bisikan halus itu, bisikan yang selama ini tenggelam, di kebisingan logika, target, dan kecemasan. Ketika dua bagian ini mulai selaras, itulah momen kamu berubah dari dalam, itulah awal dari diri baru. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual seseorang, di mana dua dunia yang tadinya terpisah, tiba-tiba mulai saling menyapa. Dunia logika dan dunia intuisi, dunia nyata dan dunia batin, dunia otak kiri dan dunia otak kanan. Selama hidup manusia biasanya condong ke salah satu. Ada yang terlalu logis sampai hilang rasa. Ada yang terlalu intuitif sampai sulit membumikan hidup. Tapi kebangkitan sejati terjadi ketika kedua dunia itu mulai bergandengan tangan. Integrasi bukan berarti membuang salah satu, bukan juga memilih sisi mana yang lebih spiritual. Integrasi berarti akhirnya kamu sadar
bahwa dua dunia itu selalu milikmu sejak awal. Tubuhmu lahir dari bumi, jiwamu lahir dari langit, dan kamu adalah jembatan keduanya. Integrasi muncul ketika kamu mulai melihat pola halus ini, bahwa setiap visi intuitif punya konteks nyata. Setiap firasat punya alasan psikologis. Setiap pesan semesta sebenarnya lewat pintu biologi juga. Bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi cara otak kanan menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dikirim lewat kata-kata. Bahwa logika bukan musuh intuisi, dia cuma penjaga pintu supaya kamu tetap kuat menghadapi dunia. Dan integrasi terjadi ketika intuisi memberi arah, logika memberi langkah. Intuisi menunjuk jalan, logika membangun jembatan ke sana. Bayangin begini, di dalam diri kamu ada dua guru. Satu guru bijak yang berbicara lewat keheningan, dan satu guru lain yang berbicara lewat penjelasan. Di masa-masa sadar tinggi, dua guru ini akhirnya duduk satu meja. Dan di momen itu, kamu mulai memahami hal-hal yang dulu samar. Kenapa mimpi tertentu terasa seperti panggilan? Kenapa energi seseorang terasa berat bahkan tanpa kata-kata? Kenapa keputusan yang kamu rasakan benar selalu terbukti tepat beberapa bulan kemudian? Kenapa kamu tiba-tiba menjauh dari orang tertentu tanpa alasan logis yang jelas? Karena dua dunia dalam dirimu akhirnya bicara bahasa yang sama. Di titik integrasi inilah lahir kejernihan batin, intuisi yang lebih tajam, dan kemampuan membaca hidup lebih dalam. Kamu tidak lagi hidup sebagai kepala yang terpisah dari hati, tidak lagi menjadi logika kering tanpa arah, tidak lagi menjadi perasaan liar tanpa dasar. Kamu menjadi kesadaran yang utuh, yang mampu melihat realitas dari dua jendela sekaligus. Dan di fase ini biasanya hidup mulai berubah. Kamu lebih tenang, lebih tahu apa yang penting, lebih peka sama energi orang, lebih cepat menjauh dari yang tidak sehat, lebih selaras dengan jalan yang seharusnya kamu tempuh. Ini bukan kemampuan mistis yang cuma dimiliki sedikit orang. Ini kemampuan alami manusia yang hanya muncul ketika dua dunia dalam dirimu akhirnya tersambung. Pada akhirnya, proses ini bukan tentang menjadi siapa-siapa, tapi tentang kembali menjadi dirimu yang paling asli. Ketika mimpi, intuisi, logika, dan kesadaranmu mulai berjalan berdampingan, hidup jadi terasa lebih jernih, lebih ringan, lebih selaras. Kamu tidak lagi terpecah, tidak lagi tersesat, kamu mulai pulang, pelan-pelan ke pusat dirimu yang paling dalam. Dan di sanalah semesta akhirnya bisa berbicara dengan jelas. Lewat tanda, lewat mimpi, lewat getaran halus, yang cuma bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah siap. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, jangan lupa ikuti saluran ini, like dan bagikan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.